Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radu Para Pratama Nasution dengan NIM 202423003. Mata kuliah pemrograman PL dan SQL. Di video ini saya akan membuat tabel e-commerce. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita perlu membuatkan database-nya terlebih dahulu. Kita klik create connection manually, terus kasih namanya seperti database e-commerce Radu, lalu masukkan username-nya yaitu SYS, lalu role-nya kita ganti SYS DPA, lalu save, lalu klik password, lalu save password, lalu kita tes. Tidak bisa, kita hapus dulu exe-nya. Setelah itu kita klik tes lagi, akan muncul status sukses. Lalu kita klik connect, maka akan terbuat database-nya. Selanjutnya kita akan menuliskan kode begin end. Begin end-nya adalah blok eksekusi. Ini adalah blok PL SQL yang memungkinkan kita menambahkan logika prosedural seperti penanganan error ke SQL. Selanjutnya kita akan memasukkan kode execute immediate drop table. Karena e-commerce kita bersih tentang detail pesanan, lalu produk dan pelanggan, maka kita akan membuat drop table detail pesanan. Execute immediate drop table ini berfungsi untuk perintah penghapusan dinamis. Ini menjelaskan perintah DDL atau drop table secara langsung. Perintah ini menghapus tabel dan data di dalamnya secara permanen. Lalu selanjutnya kita menuliskan kode cascade constraint. Cascade constraint ini berfungsi untuk beropsi keamanan. Ini memastikan bahwa setiap kunci asing atau foreign key di tabel lain yang merujuk tabel ini. Misalnya, jika ada tabel lain yang merujuk detail pesanan, juga dihapus, memungkinkan penghapusan tabel tanpa konflik ketergantungan.
Lalu kita akan memasukkan perintah inception when others than if. Expression when others than if ini berfungsi untuk penanganan kesalahan. Ini adalah mekanisme untuk mencegah skrip berhenti total jika terjadi error. Lalu kita juga memasukkan lalu kita menuliskan kode SQL kode tanda seru sama dengan negatif 942. Kode ini berfungsi untuk mengabaikan error khusus. SQL kode sama dengan negatif 942 adalah kode error Oracle yang memiliki spesifik untuk pesan atau tabel atau view tidak ada. Lalu kita akan masukkan kode then rise and if. Dan rise and if berfungsi untuk meneruskan error lain. Jika error yang terjadi bukan negatif 942, misalnya masalah izin akses, maka error tersebut akan tetap dinaikkan atau rise, menggantikan script karena itu adalah masalah serius. Karena tabel kita ada 4, yaitu ada detail pesanan, produk dan pelanggan, maka kita akan membuat drop table keempat-empatnya. Caranya sama seperti tadi, bedanya kita akan mengubah di bagian sini saja, di bagian table ini, di bagian detail ini. Samakan sesuai dengan yang kita mau drop table yang kita mau. Langsung saja kita buat.
Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel pelanggan yang berisi ID pelanggan, nama lengkap, email, telepon, alamat, dan dibuat pada. Langsung saja kita tulis kodenya, itu create table pelanggan, lalu tutup kurung, kita sini zipku, kita bikin ID pelanggan, lalu kita bikin kode number generate by default 10 as identity primary key. ID pelanggan adalah baris kode atau kolom atribut, lalu tipe datanya adalah number, lalu constraint atau batasan itu yaitu generate by default null as identity. Ini fungsinya adalah kunci utama primary key table. Database akan mengisi nilai secara otomatis seperti nomor urut setiap kali barisan baru dimasukkan, memastikan setiap pelanggan memiliki ID yang unik dan tidak kosong. Selanjutnya kita akan menulis kode nama lengkap varchar nama lengkap ini adalah kolom atribut, lalu varchar adalah tipe datanya, lalu 100 ini adalah panjang maksimal kata, lalu null adalah constraint atau batasan, itu fungsinya menyimpan nama lengkap pelanggan. Batasan null memastikan kolom ini wajib diisi, tidak boleh kosong saat data dimasukkan. Lalu kita akan menulis kode email varchar
100 email ini adalah kolom atribut, lalu varchar adalah tipe datanya, lalu 100 ini adalah batas maksimal katanya, lalu unique not null adalah constraint atau batasan. Fungsinya itu untuk menyimpan alamat email pelanggan. Batasan unique memastikan bahwa setiap email hanya boleh digunakan oleh satu pelanggan. Tidak boleh ada duplikasi. Kolom ini juga wajib diisi. Lalu kita akan memasukkan kode telepon dan alamat. Kode telepon varchar maksimal 20 menyimpan nomor kontak tipe varchar. Telepon varchar maksimal 20 kata. Ini untuk menyimpan nomor kontak tipe varchar digunakan karena nomor telepon seringkali menyertakan tanda hubung atau spasi. Lalu kode ini untuk menyimpan detail alamat fisik pelanggan. Lalu selanjutnya kita memasukkan kode dibuat pada ini untuk mencatat waktu dan tanggal baris data pertama kali dibuat. Default current timestamp memastikan waktu saat ini terisi otomatis jika tidak ada nilai yang diberikan saat proses insert. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel produk, tabel pesanan, dan tabel detail pesanan. Caranya sama seperti yang saya buat tadi.
Di bagian tabel produk ini ada ID produk, nama produk, deskripsi, harga, stok, dan kategori. Selanjutnya kita akan membuat tabel pesanan. Caranya seperti yang di atas, sama, yang berisi tentang ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesan, status pesanan, dan jumlah total. Baik, langsung saja kita buat.
Di sini ID pesanan itu sebagai nama kolom, tipe datanya adalah number, uh, constraint-nya itu adalah primary key dan generate by default owner as identity. Ini sebagai kunci uh, ini sebagai kunci utama pengenalan unik untuk setiap barisan. Lalu di sini ID pelanggan, tipe datanya adalah number, constraint-nya adalah not null. Uh, ini menyimpan ID pelanggan yang melakukan pesanan. Lalu ada tanggal pesan, status pesan, dan jumlah total nomor. Selanjutnya kita akan membuat kode constraint FK pelanggan pesanan dan foreign key ID pelanggan dan juga reference pelanggan ID pelanggan. Constraint FK pelanggan pesanan maksudnya itu memberikan nama yang jelas pada batasan kunci asing. Lalu tujuannya itu untuk memudahkan pengelolaan atau penghapusan batasan di masa depan. Lalu foreign key ID pelanggan dan reference pelanggan ID pelanggan ini maksudnya itu ini adalah aturan integrasi referensial. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa setiap ID pelanggan yang dimasukkan ke dalam tabel pesanan harus sudah ada di kolom ID pelanggan pada tabel pelanggan. Ini mencegah pesanan dibuat untuk pelanggan yang tidak terdaftar. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel detail pesanan yang berisi ID item, ID pesanan, ID produk, kuantitas, dan harga satuan.
ID item number generated by default on null as entity primary key ini adalah sebagai kunci utama. Lalu ID pesanan number not null ini mengaitkan item ini dengan kepala pesanan yang ada di tabel pesanan wajib diisi. Lalu ID produk number not null mengaitkan item ini dengan data produk yang ada di tabel produk. Lalu kuantitas number not null jumlah unit produk yang dipesan dalam baris item ini. Misalnya ini pesanan yang mau kita pesan itu 2 atau 3, 4 atau 5 seperti itu. Lalu ini harga satuan number 10,2 not null ini harga produk per unit saat pesanan dibuat. Format adalah angka dengan 2 desimal untuk nilai mata uang. Lalu selanjutnya kita akan membuat kode constraint FK pesanan dan pergen key ID pesanan, represent pesan ID pesanan. Lalu kita juga akan membuat constraint FK pesanan produk. Pergen key-nya itu ID produk dan represent itu adalah produk atau ID produk. Langsung saja kita bikin
constraint FK pesanan head, print key ID pesanan, dan represent pesanan ID pesanan. Ini tujuannya memastikan setiap rincian item harus menjual ke ID pesanan yang valid dan sudah ada di tabel pesanan. Ini adalah hubungan one to many. Satu pesanan dapat memiliki banyak item. Lalu constraint FK pesanan produk, print key ID produk, dan represent produk ID produk. Ini tujuannya memastikan bahwa produk yang dimasukkan ke dalam rincian pesanan harus merujuk ke ID produk yang valid di tabel produk. Ini menghubungkan rincian pesanan dengan informasi produk sebenarnya. Selanjutnya kita akan membuat kode insert data. Insert data ini fungsi untuk memasukkan nama lengkap, email, telepon, dan alamat. Langsung aja kita buat untuk insert data untuk pelanggan dengan kode itu insert into. Commit ini berfungsi sangat penting dalam SQL. Commit digunakan untuk menyimpan secara permanen semua perubahan data, seperti insert, update, atau delete, yang telah dilakukan sejak commit terakhir atau awal transaksi. Maksudnya, jika perintah commit tidak dijalankan, data yang baru dimasukkan ke insert hanya bersifat sementara dan dapat hilang atau dibatalkan jika terjadi error atau sesi database terputus. Dengan adanya commit, kelima data produk tersebut kini resmi menjadi bagian dari database. Ini kita akan membuat kode insert into pesanan dengan ID pelanggan dan jumlah total, dan insert into detail pesanan dengan isi ID pesanan, ID produk, kuantitas, dan harga satuan. Dan kita juga akan membuat insert into detail pesan dengan ID pesanan, ID produk, kuantitas, harga satuan.
Langsung saja kita bikin. uh, insert into pesanan ID ulangan jumlah total balance 1 16.5.000. Ini tujuannya itu untuk membuat pesanan baru di tabel utama pesanan. uh, kolom yang diisi
ID pelanggan diisi dengan nilai 1. Ini menunjukkan pada pelanggan yang memiliki ID pelanggan sama dengan 1. Misalnya Radu dari contoh sebelumnya. Dari sini, misalnya Radu dari sini. Jumlah total diisi dengan 15 ini. Ini adalah total biaya seluruh pesanan. Hasilnya database akan membuat baris baru di tabel pesanan karena kolom ID karena kolom ID pesanan adalah auto increment. Baris ini akan otomatis mendapat ID pesanan 1. Kolom tanggal pesan dan status pesanan akan diisi dengan nilai default. Lalu insert itu detail pesanan. Ini mencatat item pertama yang dibeli dalam pesanan tersebut. Kolom yang diisi ID pesanan diisi dengan 1. Ini menghubungkan item ini ke header pesanan yang baru dibuat dengan langkah 1. ID produk diisi dengan 1. Ini merujuk pada produk dengan ID produk sama dengan 1. Misalnya laptop gaming. Kuantitas diisi dengan 1 unit. Lalu harga satuan itu diisi dengan 15 juta. Hasilnya mencatat bahwa 1 unit laptop gaming dibeli seharga 15 juta. Lalu di sini ada insert itu detail pesanan lagi. Tujuannya itu untuk mencatat item kedua yang dibeli dalam pesanan yang sama. Kolom yang diisi ID pesanan tetap 1 karena ini masih bagian dari pesanan yang sama. ID produk diisi dengan 2. Ini menunjukkan bahwa pada produk dengan ID produk sama dengan 2, misalnya mouse nirkabel. Kuantitas diisi dengan 1 unit. Lalu harga satuannya itu ialah 15.000. Lalu harga satuannya itu adalah 150.000. Hasilnya mencatat bahwa 1 unit mouse nirkabel dibeli seharga 150.000. Lalu di sini langsung saja kita klik F5 untuk membuat barisnya atau tabelnya. Maka di sini akan mengeluarkan hasil 1 row insert, artinya 1 baris terbuat. Selanjutnya kita akan verifikasi data melalui perintah select. Yang pertama kita akan membuat select ID pelanggan, nama lengkap, email telepon, alamat, dan from pelangganan. Yang kedua kita juga akan membuat select ID produk, nama produk, harga, stok, kategori, from produk.
langsung saja kita bikin. Select ID pelanggan, nama lengkap email, telepon, alamat from pelanggan. Ini tujuannya tuh untuk menampilkan semua data dari tabel pelanggan, untuk memverifikasi bahwa data pelanggan, nama, email, telepon, alamat telah berhasil dimasukkan. Lalu select ID produk, nama produk, harga, stok, kategori, from produk. Ini untuk menampilkan semua produk dari tabel produk. Ini untuk memverifikasi bahwa data produk, nama, harga, stok, kategori telah berhasil dimasukkan. Selanjutnya kita akan membuat kode query select yang bertujuan untuk menghasilkan laporan detail pesanan yang mudah dibaca dengan menggabungkan data dari berbagai tabel. Langsung saja kita bikin kodenya.
PID pesanan adalah ID pesanan. Fungsinya itu untuk nomor unik dari tabel pesanan. Lalu ini L nama lengkap, AS nama pelanggan. Ini adalah nama pelanggan. Fungsinya itu untuk mengambil nama dari tabel pelanggan. Lalu to chart tanggal pesan di waktu pesan ini adalah waktu pesan. Fungsinya itu untuk mengambil tanggal atau waktu pesanan dari tabel pesanan dan memformatnya agar mudah dibaca. Contoh 23 November 2025. Lalu PR nama produk, nama produk ini adalah nama produk yang berfungsi untuk mengambil nama produk dari tabel produk, diberi alias PR produk ya. Lalu DV kuantitas SQTY ini adalah kuantitas yang berfungsi untuk jumlah produk yang dipesan dari tabel detail pesanan. Lalu to chart DP harga satuan FM 99 AS harga satuan ini adalah harga satuan yang berfungsi untuk mengambil harga per unit saat pesanan dibuat dan memformatnya sebagai mata uang dengan pemisahan ribuan. Lalu to chart DP kuantitas kali DP harga satuan FM 9 AS subtotal itu adalah subtotal. Ini untuk menghitung total biaya per baris item, itu QTY dikali harga satuan dan memformatnya sebagai mata uang. Selanjutnya kita akan membuat kode untuk proses penggabungan dengan melalui join. Bagian kode yang akan saya buat ini menjelaskan bagaimana database harus menghubungkan baris data dari tabel yang berbeda menggunakan kolom yang menjadi kunci penghubung primary key dan foreign key. Langsung saja kita bikin kodenya.
Selanjutnya kita akan membuat perintah select yang berfungsi untuk melakukan perhitungan ringkasan agresi terhadap data di tabel pesanan. Langsung saja kita bikin kodenya. Kon ID pesanan ini tipe datanya adalah angka atau jumlah baris. Ini untuk menghitung jumlah total pesanan yang ada di dalam tabel pesanan. Ini adalah metrik frekuensi transaksi. Lalu sum ini berfungsi untuk menjumlahkan semua nilai di kolom jumlah total. Ini adalah metrik pendapatan kotor perusahaan. Lalu ini from pesanan, ini berfungsi untuk menentukan bahwa perhitungan ini dilakukan hanya pada data yang ada di tabel pesanan. Lalu kita tinggal klik aja F5 untuk menyimpan kode ini. Maka tabel akan dibuat. Lalu jika kita ingin melihat tabel ini, nama lengkap ini, email, telepon, alamat dengan nilai ini, maka kita tinggal blok aja ini select ID pelanggan, nama lengkap, email, ini kita blok aja, lalu tekan F9, maka otomatis akan dibuat tabelnya. Jika kita ingin melihat tabel produk, kita select aja ini, kita blok aja ini, lalu kita tekan F9, maka akan ditampilkan tabelnya. Mungkin cukup sekian dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.